Bos Geng. Ya, di samping kita udah ada Toyota Yaris termahal di Indonesia yang kedua. Betul sekali. Ini adalah the all new 2024 GR Yaris. Ya, karena yang paling pertama itu yang versi Matic. Betul sekali. Ini yang manual. Jadi yang terbaru sekarang mereka ngeluarin dua varian. Ya, Matic dan manual. Betul. Nah, terus juga mereka melakukan sedikit facelift, Pan. Sedikit aja. Semacam apa ya? Perubahan performance-nya, Pan. Perubahan performance. Nah, jadi beda nih. Kalau kalian beli Yaris yang sekarang sama Yaris yang awal-awal yang sempat digoreng harganya sampai ya lebih mahal dari yang ini ya. Lebih mahal dari yang ini. Tapi ya sekarang udah turun lagi. Turun lagi karena ini keluar, Pak. Jadi harganya turun lagi. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Kita akan bahas Toyota Yaris. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Kita akan bahas mobil yang minjemnya ngantrinya panjang banget, Pak. Ini berbulan-bulan nih baru dapat mobilnya sebenarnya. Iya. Gue Tovan. Dan gue Hadi. Welcome back to Mobil 123. Kita akan bahas dulu mulai dari fasianya dulu. Ya betul. Ini yang jelas bumpernya sekarang beda. Beda. Ya kan tadi kita udah bilang, Pan, kalau ini tuh adalah versi facelift-nya. Betul. Jadi kalau misalnya yang pertama itu temanya lebih rally gitu ya, ada fog lamp-nya. Nah ini lebih street racing. Nah betul sekali, ini lebih ke arah road use. Ya kan? Dia sekarang bukan intercooler lebih gede. Ya. Terus juga ini transmission coolernya juga makin kelihatan ya. Kalau yang dulu kan agak nyempil. Nah. Terus ada lubang dua, itu yang satu buat brake duct, yang satu lagi buat air intake. Betul sekali, ini ada dua nih. Tapi totalnya ada, tar dulu, Pan. Ini ada sekatan nih, 1, 2, 3, 4. Ya, yang sebelah sana doang yang mati. Yang mati nih, sebelah sini. Tapi ini ada sedikit lubangnya, Pan. Tuh, kecil-kecil gitu nih. Buat pendingan juga sih bisa kayaknya deh. Mungkin kalau misalnya mau nambah oil cooler bisa lah. Ditaruh Betul situ sekali. atau ditaruh sini biasanya. Ya. Kan? Kayak HKS tuh di sini. HKS di sini nih, naruh di bagian sini nih. Karena di sini ada dua lubang lagi nih. Di bagian grillnya. Ya, dia mirip sama ya Toyota yang baru lah ya. Model ini ya, ke atasnya ya. Atasnya ya. Di sini ke atas. Terus juga, Pan, yang beda nih intercooler sekarang ada tulisan GR4 ya, Pan. Iya betul. Kalo Biar orang lama, tahu aja. Yang lama tuh nggak ada. Nggak ada. Yang lama tuh lebih low profile. Iya gitu. betul, low profile. Nggak kelihatan kayak mobil kenceng gitu. Kalau ini Jumawa ini. Jumawa. Kayak ininya gondrong banget Pak bumpernya kan, bagian kiri kanannya. Ya standar Toyota era sekarang, Pan. Betul, nggak cuma ketemu di GR Yaris aja sebenarnya. Ya. Ada di mobil-mobil Toyota lainnya yang model konsep bumpernya tuh mirip-mirip kayak gini. Ya, yang GR ya. Ya, yang GR tuh. Kalau lampu sebenarnya desainnya masih sama kan. Cuman ada beberapa penambahan aksen ya. Nah, ini kayak gini nih, semacam kayak apa ya? Vektor-vektor gitu lah Vektor-vektor gitu di bagian atas ya. Yang sebenarnya look-nya jadi lebih manis sih menurut gue. Lebih manis. Cuman ya kalau misalnya dari susunan kombinasi lampunya masih sama. Sama. Ini LED, ini ada DRL-nya dan sekaligus lampu sen. Betul sekali. Sekarang kita lari ke bagian samping. Ya. Oke Bos Geng, sekarang pindah ke bagian samping. Sebenarnya nggak ada yang banyak berubah sih. Iya, betul. Bahkan sekali. sama. Pelek sama. Modelan masih, sampingnya sama juga. Ya, ukurannya masih 18 kali 8. Terus juga dia bannya itu menggunakan Michelin Pilot Sport. Ya, Pilot Sport. 225/40 ring Ya. 18. Sedikit lebih tipis dibanding GR Corolla karena Corolla pakai 235/40. Terus ya overall masih sama sih ya. Ini kalau juga sama, apa? Atapnya masih karbon forged, cuman di di stikerin. Kalau ini di stikerin, tapi yang ini kayak udah enggak deh, Pan. Nggak stiker masih. Oh, ini masih stiker ya? Karena atapnya emang forged karbon. Sebenarnya Forged lebih bagus yang forged karbon. Nggak tahu kenapa malah stikerin ya. Ini kali meminimalisir scratch kalau ada Ya, ketimpa apa, mungkin dia kan kalau langsung ke karbonnya sayang, Pan. Ya mungkin kalau misalnya kalian punya mobil ini terus pengen forged karbon tampilannya mungkin bisa di PPF ya. Ya, betul. Copot stikernya. Terus ya udah sih. Overall masih sama sampingnya. Paling permainan warna nih sekarang handle-nya hitam. Ya. Itu doang. Ya sama aja sih sebenarnya. Kalau dari sama samping kita nggak bisa ngasih input terlalu banyak memberitahukan apa perbedaannya di bagian samping ya, karena sama. Ya karena emang base-nya ini cuma facelift doang. Ya betul. Facelift sama ada tuning tambahan di bagian performanya. Ya, yang nanti kita bahas. Tuh. Oke lah, sekarang kita pindah ke bagian belakang aja. Nah, sekarang kalau bagian belakangnya ada perubahannya, teman-teman. Ada. Ya walaupun nggak banyak, tapi kalau kalian lihat, dan kalian notice, emang perubahannya cukup ini sih, Pan. Signifikan. Yang pertama, nih udah nggak ada emblem Toyota. Iya. Jumawa banget, Pak. Jumawa banget nih, sombong. Tapi gue lebih suka emang nggak ada logonya aja. Ya, gitu, lebih minimalis. Terus juga, nih sekarang lampu reverse atau lampu mundur itu dipindah ke bagian atas nih. Benar.
Tadi kan nggak ada nih. Tadinya dia lampu mundurnya di bawah. Modelan F1 kan motorsport banget. Betul. Terus juga kalau bumper sebenarnya kalau misalnya atasnya nggak ada yang beda. Cuman bawahnya nih bagian falasnya emang ada perubahan. Tadinya nggak ada ininya nih teman-teman. Ini kan ada kayak honeycomb gitu nih di bagian bawah. Dan ini tuh rata. Kalau yang sebelumnya tuh dia naik begini modelnya tuh. Naik terus ada semacam diffuser ya, ada sirip-siripnya. Kalau ini kan benar-benar lebih simple, Pak. Lebih simple sih. Terus juga bentuk tailpipe-nya juga agak sedikit beda dari yang lama. Betul. Ini kayak lebih gede aja gitu bentukannya. Jadi overall emang belakangnya lebih simpel aja. Iya, lebih enak dilihatnya sih. Less motorsport sih sebenarnya. Betul. Kalau yang generasi pertama itu kan emang mobil homologasi banget buat rally. Kalau ini mungkin lebih ke ya yang pengen ya buat jalan-jalan aja. Buat jalan-jalan santai aja. Buat on road. Karena emang ini nggak terbatas nih ya. Ya, ini bisa dibeli kapan aja. Kalian mau pesen kapan aja, pasti unitnya banyak. Jual. Kalau yang GR Yaris yang pertama itu kan emang dia untuk homologasi doang sebenarnya. Makanya mereka cuma 1000 unit kan. 1000 unit dan sebenarnya mereka nggak nggak expect gitu loh, mobilnya bakal laku banget. 1000 apa 10.000 sih, gue lupa deh. Ya pokoknya terbatas lah teman-teman. Pokoknya mereka cuma memenuhi syarat homologasi doang, udah gitu aja. Sekali. Setelah udah terpenuhi syaratnya ya udah mereka nggak bikin lagi, baru bikin lagi. Udah bikin versi yang bedanya lagi tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang masih limitedan yang pertama. Iya, benar. Karena unitnya terbatas dan juga speknya beda. Iya, gitu. Dan nggak tahu ya, kalau gue sih expect itu bakal naik lagi ntar, tapi kalau misalnya udah. Ini kan lagi FOMO aja nih. Kemarin gue sempat digoreng harganya sampai 1,5 M, ya kan? Terus sekarang muncul yang baru harganya walaupun lebih mahal dari yang versi pertama, tapi seenggaknya ini lebih murah daripada gorengan-gorengan yang kemarin. Karena ini bukan mobil homologasi ya. Karena mobil homologasi itu, teman-teman, itu jarang banget. Cuma ada E30 M3, Lancia Delta, Ford Escort. Ya. Itu tuh jarang banget karena pabrikan tuh bikin mobil itu tuh sebenarnya rugi. Iya, hanya syarat aja buat mereka si pabrikan ini untuk ikut rally gitu. Betul, ikut rally atau balap touring gitu-gitu. Oke lah. Sebelum masuk ke interior ya bos geng, kita lihat dulu bagasi yang sebenarnya sama aja, nggak ada perubahannya. Bener-bener sama. Sempit. Ya, dan dia akinya ada di belakang untuk weight distribution yang lebih baik. Betul sekali, dan ini ada tempat pengisian air. Ya, untuk intercooler. Jadi ada intercooler sprayer ya Pak? Betul. Pendinginnya. Kalau yang sebelumnya, yang versi Toyota Indonesia, itu dia nggak ada intercooler sprayernya. Jadi mungkin dicopot atau mungkin kalau beda market nggak ada. Nah, yang masuk versi JDM, yang CBU dari EU, itu ada. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi nih. Ya, sekarang gini aja logikanya ya, worth it aja menurut gue kalau misalnya harganya lebih mahal dari yang versi pertama. Karena memang ada beberapa penambahan yang terdapat di mobil ini. Salah satunya ini. Dan itu penting ya, karena emang si Toyota GR Yaris ini ECU-nya itu sangat sensitif sama perubahan suhu. Betul. Gitu. Nah, yang unik lagi ya. Apa? Ini nih. Ini ada tutupnya sekarang. Ya, ada tononya dan tononya ya elah. Ngample. Tipis banget buat syarat ada aja. Syarat sama ini sih fungsinya juga bisa menutupi barang-barang yang kalian taruh di belakang sini. Karena kan biasanya bahannya hard ya. Ini mah bener-bener ngaple. Tuh. Ya, weight distribution, my friend. Ya, betul sekali. Race car. Masih tetap aura motorsportnya ada gitu. Ada. Gitu sih. Ya, overall gini. Ngomongin soal dapur baju ya bos geng, sebenarnya mobil ini masih menggunakan mesin lamanya, yaitu G16E GTS. Betul. Jadi konfigurasi masih sama, masih 3 silinder, cuma 1600 cc aja gede-gede piston. Dan ditambah lagi turbocharger pan. Turbocharger. Nah, tapi ada perbedaan nih sama yang mesin lamanya. Jadi di tuningannya, ini sebenarnya speknya itu bisa dibilang spek up lah, horsepower lebih besar, torsi lebih besar. Yaitu yang sekarang ini tenaganya itu sekitar 400 horsepower dengan torsi 400 juga Nm. Kalau yang sebelumnya kan 257 horsepower. Terus kemudian torsinya itu sekitar 360-an pan. Beda lumayan. Ini bisa dibilang sama lah, speknya sama yang dipakai GR Corolla. Betul sekali. Speknya sama kayak GR Corolla. Entah mungkin tuningannya disamain atau mungkin menggunakan ECU yang sama dengan GR Corolla, kita nggak tahu. Nggak tahu sih. Cuman setidaknya ya di spek up lah. Di spek up. Dan kalau misalnya dari kosmetik, perbedaannya cuma sini nih. Ya itu. Ini tadinya nggak ada nih intake duct ini. Nah ini intake duct ini tadinya aftermarket. Maksudnya opsi tambahan. Nah, tapi sekarang dikasih. Langsung dapat. Ini biar makin jos aliran udaranya. Pendinginannya. Gitu sih. Terus juga klaimnya 0 ke 100-nya yang sekarang tuh sekitar 5,2 detik. 5,2 detik. Betul. Dan ya ini seperti yang gue bilang ya, emang mobil itu sensitif sama panas. Jadi ya bisa kita rasakan sendiri. Panas banget mesinnya. Meskipun udah mati lama masih hangat. Masih hangat. Dan sayangnya berbeda sama Type R ya. Iya. Kalau Type R kan ada air duct-nya di atas. Nah ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah itu jadi permasalahan GR Yaris tuh kalau misalnya buat di sirkuit kadang harus 4 lap terus harus cooling down. Karena emang mesinnya agak panas nih sebenarnya. Gitu. Betul. Impresi berkendara bos geng. Sekarang kita udah ada di dalam GR Yaris. Betul sekali.
Ternyata perubahannya cukup banyak ya Pan di dalam ya. Kalau misalnya dibanding di luar, mungkin ini bisa dibilang perubahan terbesarnya facelift-nya ya. Iya. Karena kalau di luar kan yang paling kelihatan banget kan depannya. Nah, ini nih layout interiornya beda. Dashboardnya beda, speedometernya udah sekarang digital. Udah. Terus ini head unitnya tuh madepnya ke kita nih, udah nggak lurus lagi Pan. Ya, ciri khas inilah mobil motorsport ya kan. Dia emang driver fokus banget. Ini gua aja mau mencet aja agak ribet nih kalau dari penumpang. Kalau dari kursi penumpang emang agak ribet. Tapi kalau dari si pengemudi Pan, itu memudahkan sih. Jadi kita nggak sampai begitu banget gitu. Ya. Terus juga ini kisi-kisi AC-nya beda ya. Sekarang dia modelnya bulat gitu. Kalau dulu kan kayak kipas ya Pan modelnya gitu kan ya. Dulu kan kayak Yaris Eropa aja gitu. Iya, betul. Kalau ini ya lebih kelihatan nuansa motorsport lah gitu. Oh, yang lain sih sama ya, setir masih sama bentuknya. Terus juga shift knob-nya juga masih sama. Tapi yang beda paling ini selektornya sih. Ya, betul. Kalau dulu kan selektor rotatornya itu bisa normal, sport sama track buat ngebagi diferensialnya kan. Iya. Ada 50-50 sama 70-30. Nah kalau ini tuh, kalau misalnya rotatornya cuma normal sama gravel doang sekarang. Betul sekali, normal sama gravel. Terus ini push to track itu ya kalau misalnya kalian mau mode track mode gitu. Tracknya itu sekarang dipencet. Kalau dulu kan rotator semua tuh tiga-tiganya. Tapi Pan, sekarang tuh dia punya 3 mode berkendara. Iya, ada drive mode. Nah, betul sekali. Ada Eco, kalau kalian mau ditiritan, yang sebenarnya nggak begitu irit banget, sama aja. Terus normal sama sport gitu. Kalau misalnya di mobil lain mungkin cuman mobil Toyota lain terutama ya. Itu cuman pedal ini throttle controlnya doang. Ini sih kerasa ada bedanya nih antara Eco normal sama sport. Oh iya, beda bener. Terutama bagian sportnya ya, sport mode-nya. Kayak busnya beda Pan. Dia lebih nge-spike, lebih cepet naiknya. Terus kayak kemarin kita coba kan Eco kok mobil ini kayak pelan banget. Tapi ternyata kita lupa Pan, masih di mode Eco. Iya betul. Iya kan? Jadi masih ngisinya tuh masih yang halus, nggak terlalu jambak. Kita mulai normal standar aja kayak GR-RS biasanya. Pas kita pencet sport kayak gini nih contohnya. Nah, kita downshift. Iya. Mulai ya kan. Jadi tuh udah berasa. Busnya jambakannya tuh berasa. Nah bedanya kalau di GR Corolla itu dia exhaustnya ada valve-nya kan, ada katupnya. Jadi kalau misalnya beda drive mode tuh dia suaranya beda-beda. Ya betul. Kalau ini enggak sih, sama aja. Kalau ini sama aja. Tapi tetap sporty. Betul sekali. Kalau misalnya ini posisi duduk posisi duduk sih masih dengan karakternya GR ya. Gue sih suka ya Pan. Dia ngiket ke badan, walaupun memang bahannya ini itu tuh dibilang empuk juga enggak, dibilang keras juga enggak. Dia joknya gitu. semi bucket. Semi bucket seat bener. Ini pure semi bucket seat, bukan yang semi bucket ala-ala Pan. Betul. Ini beneran kupingannya tuh emang beneran panjang ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi kena G-force dia bisa meluk badan. Betul sekali. Nah terus perubahannya dibanding yang GR sebelumnya, ini tuh kursinya lebih pendek ya sekitar 30 mm atau ya pokoknya nggak banyak lah. Itu karena yang versi sebelumnya itu banyak yang komplain kalau misalnya kita pakai helm mentok sama plafon. Sama ini juga nggak sih Pan? Kalau gue notice ya selain kursinya lebih pendek, dashboardnya lebih tinggi ya posisinya. Dashboardnya lebih tinggi. Betul, berarti gue nggak salah gitu maksudnya. Emang gue tuh selalu notice ini tuh kalau nggak salah dashboard itu di bagian sini tadinya, terus tiba-tiba dirubah dengan layout begini, jadi dia lebih tinggi. Kalau gue pribadi sih kurang suka sebenarnya model dashboard mungkin agak sedikit ganggu. Tapi buat kalau gue pribadi ya gue sih suka-suka aja karena terlihat lebih modern aja gitu Pan. Ini udah kokpitnya digital, terus ini layarnya madep ke kita, udah enak aja ya. Kayak kokpit, ya lebih kayak kokpit pesawat atau mobil balap lah ya. Ya betul. Terus di bagian setir masih sama, tombol-tombolnya juga masih sama kali Pan ini bisa dibilang ya. Terus mobil ini juga punya fitur-fitur yang cukup lengkap Pan. Salah satunya adalah adaptive cruise control. Ya, ini mobil ada adasnya. Ada adasnya, lane keeping assist ya kan? Ada tadi kita cobain. Meskipun gue pribadi sebenarnya kurang suka ya mobil kayak gini tuh ada adasnya. Sebenarnya gini Pan, kalau suka apa nggak suka itu relatif ke masing-masing pengemudi ya atau pemiliknya. Cuman yang gue bikin aneh, ini mobil ada pakai cruise control nih misalnya. Ini mobil manual Pan. Tiba-tiba mobil di depan masuk terus kita ngerem. Kita kagok nggak nurunin gigi, dia ngegas lagi gimana? Berarti otomatis kita juga harus kerja dong. Buat apa? Ya biar ada aja kan safety feature kan. Jadi kalau misalnya kita jual mobil lagi ini ada lengkap gitu ngomongnya. Padahal mobil motor sport gitu. Benar. Terus tadi juga kita udah bahas juga masalah water cooler sprayer, intercooler sprayer. Ini tombolnya ada di sebelah kanan nih Pan. Tuh. Terus buat ngelipet spion retract ada di sebelah kanan sini juga. Jadi tinggal pencet aja nih. Nah, tuh motornya bunyi tuh Pan di belakang. Itu posisi lagi nyemprot intercooler sama sprayer di depannya tuh buat pendinginan. Betul. Tapi dia tuh nggak nyala selamanya Pan. Jadi seberapa detik nanti mati. Tuh. Cuman buat ini aja, buat fogging mist gitu aja.
Nah, ya intercooler kalau misalnya disemprot air begitu ya sama aja sih. Iya, sebenarnya sama aja. Ya pendinginannya pengaruh tapi nggak begitu signifikan banget membantunya. Kalau handlingnya tetap sama aja tuh. Emang suspensinya ini stiff ya Pan hitungannya. Kalau misalnya kalian pernah naik mobil-mobil normal terus kita ngomong suspensinya keras. ini lebih keras tuh. Belok-beloknya aja masih enak, masih handlingnya masih tajam gitu loh. Ini bukan keras yang kayak mobil ceper gitu. Iya, beda. Beda, ini tuh karakternya kaku. Rigid mobilnya. Jadi kayak kena ganjlukan tuh kayak semua bodi mobil tuh kayak gerak gitu. Dudung gitu. Jadi kayak kita gerakan motion mobil itu kita bisa ngerasain di pantat kita, Pan. Gitu. Jadi emang rasanya tuh mobil motorsport banget sih ini. Gitu. Beloknya enak banget emangnya mobil. Kalau mobil kecil tuh emang compact gini tuh enak banget beloknya. Apalagi kalau udah suspensinya di setup terus chassisnya di setup juga sedemikian rupa untuk keperluan motorsport pasti beda banget Pan. Beda sama mobil harian yang emang dijual untuk umum gitu loh. Iya, sebenarnya kalau misalnya kalian punya GR Yaris terus yang berniat buat track day, mungkin bisa tambahin spacer biar tracknya lebih lebar, terus juga cambernya di setup lagi. Iya, suspensi coilover. Gitu aja sebenarnya minim aja. Kalau bahkan coilover mungkin belum butuh kali ya kalau misalnya masih level-level hanya track day ya. Track day hobi gitu ya. Betul. Tapi kalau udah mulai serius ya wajib lah kalian ganti coilover. Terus juga untuk masalah upgrade mesinnya juga sekarang simple Pan. Mobil itu ada stage 1, stage 2, tinggal ganti-ganti aja knalpotnya udah cukup, ganti intercooler. Ya kan? Awal-awal kan dulu cuma ada standalone ECU kan, cuma ada Syvex sama Motec. Sekarang tuh udah ada piggyback-nya juga, jadi nggak mahal gitu loh. Betul. Gitu. Jadi lebih enak juga. Iya, dan pakai piggyback aja, gue ngelihat dari beberapa pemilik gitu ya, itu nambahnya udah gede banget Pak. Jadi ya emang mobilnya tuh potensinya emang masih ada banget sebenarnya buat digali lebih kencang. Ya overall enak lah, masih dipakai sehari-hari tuh masih masuk akal. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa mobil ini sangat mahal 1,1 M. Driving pleasure-nya bro. Ya, jangan dilihat dari fitur, bentuk apa segala macam. Driving pleasure ya, mobil itu seru banget nih. Kita coba gas tipis-tipis pakai mode sport. Beloknya enak banget tuh. Wah. Ngeremnya juga yakin tuh. Ngeremnya enak banget. Ya. Oke, paling itu sih ya. Iya. Karena emang kalau di interior emang perubahan paling gede di sini sih. Betul. Gitu sih. Paling kalau misalnya hujan karena atapnya karbon jadi agak berisik. Udah itu aja. Betul. Sisanya sih nyaman-nyaman aja nih mobil buat dipakai harian. Gitu sih teman-teman. Iya. Oke lah kalau begitu. Kita boleh keluar lagi. Ya demikianlah review kita tentang Toyota GR Yaris. Benar, kita mereview tidak secara detail karena memang sebelumnya kita sudah pernah mereview mobil ini walaupun di channel lainnya. Iya, betul. Tapi karena memang faktanya mobil ini nggak banyak berubah Pak. Betul maksudnya. Jadi emang ya cuman kosmetik, terus ya performa beda-beda tipis, meskipun mesinnya sama. Iya betul sekali. Gitu. Jadi menurut lu gimana Hat mobil ini? Kesimpulannya, gue dari dulu emang selalu suka sama GR Yaris Pan, karena driving pleasure ya Pan. Nyetir enak, terus juga lincah-lincahan ayo, buat pelan-pelan ayo, masuk-masuk gang kecil ayo, tapi punya performa yang buas lah menurut gua. Mobil bandel yang perfect gitu. Betul. Ya? Ini bisa dibilang mobil bandel untuk ugal-ugalan yang perfect. Ya ini. Betul. Soalnya bisa dipakai sehari-hari juga, Pak. Kalau misalnya kaki lu kuat ya. Soalnya mobilnya lumayan nih. Ini mau lu pakai road trip kalau lu kuat juga bisa-bisa aja, mesinnya kuat kok. Gitu. Dan emang di bracket harga segini ya 1,1 miliar emang nggak banyak pilihannya yang bisa menawarkan sensasi seperti GR Yaris ini. Betul sekali. Sekarang mau yang lebih mahal ada. Civic Type R ya, harga 1,5 mahal. Udah gitu mau beli ngantri kan. Terus apa Mercy apa nih? Mercy A35 betul. Itu juga. Mau lo upgrade paling cuma bisa remap ECU aja. Nyari spare part agak susah. Aftermarketnya endless lah banyak. Ini banyak nih yang ini. Body kit bisa. Mau main kosmetik ya. Package mesin bisa, ada stage 1, stage 2 ya kan. Tuh mau di swap pakai 2 JZ juga. Udah ada yang bikin malah ya kan pakai 2 JZ gitu kan. Oke lah kalau gitu, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123. Wali Taufik Wali Dayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil123.com